Baik, di sini kami akan mempresentasikan tentang siklus pengeluaran. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini kami beranggotakan 3 orang, yaitu yang pertama ada Nikadek Puji Lestari dengan NIM 33, yang kedua yaitu ada saya sendiri, Niputu Nadia Kartika Dewi dengan NIM 25, dan yang terakhir ada Nurul Istiqomah dengan NIM 56. Materi pertama yaitu proses pengajian dan aktiva tetap. Di sini ada Departemen Personalia. Departemen Personalia bertugas untuk menyiapkan dan menyerahkan ke Departemen Pengkajian berbagai formulir kegiatan dari Personalia. Yang kedua yaitu ada Departemen Produksi, di mana Departemen Produksi bertugas untuk menyiapkan 2 jenis kartu catatan waktu kerja, yaitu ada kartu pekerjaan dan kartu waktu. Yang ketiga ada perbaharui akun WIP untuk mengalokasikan biaya tenaga kerja ke akun WIP. Pembebanan ini dirangkum dalam rangkuman distribusi tenaga kerja dan diteruskan ke Departemen Penggajian. Dan yang terakhir ada Departemen Penggajian. Departemen Penggajian ini bertugas menerima tarif pembayaran dan data pemotongan gaji dari Departemen Personalia dan data jam kerja dari Departemen Produksi. Selanjutnya yaitu ada fisik sistem penggajian. Yang pertama ada otorisasi penggajian dan jam kerja masuk dalam Departemen Penggajian. Yang kedua, Departemen Penggajian merekonsiliasi informasi tersebut. Yang ketiga yaitu Departemen Cost Accounting biaya menerima informasi dan mengakui waktu yang dibutuhkan untuk setiap pekerjaan dari produksi. Yang keempat itu ada Departemen AP, di mana dia menerima informasi gaji dari Departemen Penggajian. Dan yang kelima ada Departemen General Ledger, di mana dia merekonsiliasi informasi dari Departemen Cost Accounting dan Departemen AP. Selanjutnya ada pengendalian penggajian. Yang pertama yaitu ada otorisasi transaksi. Bentuk penipuan umum yang sering dilakukan adalah menyerahkan kartu waktu karyawan yang tidak lagi bekerja di perusahaan. Untuk mencegah hal ini terjadi, formulir kegiatan Personalia memberikan pengendalian otorisasi yang penting dalam sistem penggajian. Yang kedua yaitu pembagian tugas. Fungsi penjagaan waktu harus dipisahkan dengan fungsi Personalia. Departemen Personalia memberikan informasi tarif pembayaran ke bagian penggajian untuk karyawan yang dibayarnya per jam. Yang ketiga yaitu ada supervisi, di mana kadang-kadang karyawan memasukkan kartu untuk karyawan lain yang terlambat atau tidak hadir. Supervisor di sini harus mengamati proses tersebut dan merekonsiliasi apakah kartu waktu tersebut dengan kehadiran aktual. Yang keempat yaitu ada catatan akuntansi. Jejak audit untuk penggajian meliputi dokumen-dokumen sebagai berikut. Di sini ada 4, di mana yang A yaitu ada kartu waktu, kartu pekerjaan, dan bukti kas keluar. Yang B yaitu informasi jurnal, di mana yang berasal dari rangkuman distribusi tenaga kerja dan daftar gaji. Yang C ada akun buku besar pembantu, di mana yang berisi catatan karyawan dan berbagai akun pengeluaran. Dan yang terakhir yaitu ada akun buku besar umum yang berisi tentang pengendalian penggajian, kas, dan akun dana gaji. Yang kelima ada pengendali akses. Akses yang berkaitan dengan sistem penggajian adalah tenaga kerja dan kas. Kedua hal ini dapat disalahgunakan melalui akses yang tidak benar ke catatan akuntansi. Individu yang tidak jujur di sini dapat memasukkan jumlah jam kerja pada kartu waktu sehingga dapat menggelapkan uang kas. Maaf salah ketik di sini, maksudnya yang keenam yaitu verifikasi independen, di mana di sini ada 4, yaitu yang pertama verifikasi jam kerja. Sebelum mengirim kartu waktu ke bagian penggajian, supervisor harus memverifikasi keakuratan data dan menandatanganinya.
Yang kedua, yang B ada pengurusan pembayaran. Penggunaan pengurusan pembayaran ini yang bersifat independen untuk mendistribusikan cek untuk membantu memverifikasi eksistensi para karyawan. Supervisor dapat terlibat dalam penipuan penggajian dengan berpura-pura sudah mendistribusikan cek pembayaran ke karyawan yang sebenarnya tidak ada. Yang C yaitu ada utang usaha. Staf AP memverifikasi keakuratan daftar gaji sebelum membuat bukti kas keluar dan mentransfer dana ke akun dana gaji. Yang terakhir yaitu buku besar umum. Departemen buku besar umum memverifikasi seluruh proses dengan merekonsiliasi rangkuman distribusi tenaga kerja dan bukti penggajian. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep sistem aktiva tetap. Yang dimana aktiva tetap itu adalah properti, pabrik, dan peralatan yang digunakan dalam suatu operasi bisnis. Sistem aktiva tetap ini di dalam perusahaan memproses suatu transaksi yang berkaitan dengan akuisisi, pemeliharaan, dan penghapusan aktiva tetap. Yang pertama, di dalam logika sistem aktiva tetap, yang meliputi akuisisi aktiva tetap ini, di mana dimulai dari manajer departemen atau pengguna yang melihat kebutuhan untuk mendapatkan aktiva tetap yang baru. Prosedur otorisasi dan persetujuan yang terlibat dalam transaksi ini akan bergantung pada biaya aktiva tersebut. Dalam keputusan ini, manajer departemen memiliki otoritas umum untuk menyetujui pembelian aktiva tetap yang tidak mahal. Yang kedua, dalam pemeliharaan aktiva. Dalam pemeliharaan aktiva tetap akan melibatkan penyesuaian saldo akun buku besar pembantu aktiva ketika aktiva tersebut menyusut sepanjang waktu pemakaian. Perhitungan depresiasi merupakan transaksi internal yang harus diproses oleh sistem aktiva tetap tanpa manfaat eksplisit dari peristiwa ekonom. Yang ketiga ada penghapusan aktiva, di mana ketika aktiva mencapai titik akhir dari umur ekonomisnya atau ketika manajemen memutuskan untuk menghapusnya, aktiva tersebut harus dihapus dari buku besar pembantu aktiva tetap. Selanjutnya ada fisik sistem aktiva tetap. Yang pertama, sistem aset tetap berbasis komputer. Meliputi A. Prosedur akuisisi, di mana prosesnya dimulai ketika staf akuntansi itu menerima laporan penerimaan dan bukti kas keluar. Kemudian staf akan menggunakan terminal komputer untuk membuat catatan aktiva tersebut dalam buku besar pembantu aktiva tetap. Selain informasi biaya historis, staf juga memasukkan data yang spesifik tentang umur ekonomis aktiva, nilai sisanya, dan metode depresiasi yang digunakan serta lokasi aktiva dalam perusahaan. B. Ada pemeliharaan aktiva, yang dimana dalam hal ini terdapat tugas khusus yang meliputi menghitung depresiasi saat ini, pembaruan akumulasi depresiasi dan file nilai buku dalam catatan buku besar pembantu, pembukuan total depresiasi ke akun buku besar umum yang dipengaruhi, atau biaya depresiasi dan akumulasi depresiasi, dan pencatatan transaksi depresiasi tersebut dengan menambahkan catatan ke file voucher jurnal. C. Ada prosedur penghapusan, yang dimana ketika staf menghapus suatu catatan dari buku besar pembantu aktiva tetap, sistem akan secara otomatis membukukan dan membuat jurnal penyesuaian ke akun pengendali aktiva tetap tersebut dalam buku besar umum. Yang kedua, secara otomatis akan mencatat setiap laba atau rugi yang berkaitan dengan transaksi penghapusan. Yang terakhir, sistem akan secara otomatis akan menyiapkan catatan voucher jurnal. Selanjutnya ada fisik sistem aktiva tetap, yaitu dalam hal pengendalian sistem aktiva tetap. Yang pertama ada pengendalian otorisasi. Di dalam akuisisi aktiva tetap harus formal dan secara eksplisit diotorisasi. Setiap transaksi harus dimulai dengan permintaan tertulis dari pengguna atau departemen. Nah, dalam hal barang-barang yang bernilai tinggi, harus ada proses persetujuan independen yang mengevaluasi keuntungan permintaan tersebut berdasarkan dengan biaya dan manfaatnya.
Yang kedua ada pengendalian supervisi, yang dimana karena suatu aktiva modal secara luas didistribusikan ke seluruh perusahaan, maka aktiva ini rentan terhadap adanya pencurian dan penyalahgunaan dibandingkan dengan persediaan yang aman disimpan di dalam gudang. Sehingga para supervisor harus memastikan bahwa aktiva tetap yang digunakan sesuai dengan kebijakan perusahaan dan praktik bisnis. Yang ketiga ada pengendalian verifikasi independen, yang dimana secara berkala auditor internal harus memeriksa akuisisi aktiva dan prosedur persetujuan untuk menentukan kelayakan faktor yang digunakan dalam analisis. Sehingga hal ini termasuk umur ekonomi aktiva, biaya keuangan, penghematan biaya yang ditawarkan karena membeli aktiva tersebut, tarif diskon yang digunakan, dan metode penganggaran modal yang digunakan dalam analisis. Materi yang selanjutnya ada menentukan dokumen yang menyediakan jejak audit untuk penyimpanan catatan historis serta mendukung pengambilan keputusan. Yang dimana pemeliharaan jejak audit bertujuan untuk mengendalikan proses-proses yang penting. Setiap transaksi yang berhasil diproses oleh sistem terkait seharusnya dicatat dalam suatu daftar transaksi yang berfungsi sebagai jurnal. Terdapat dua alasan untuk membuat daftar transaksi. Yang pertama, daftar transaksi dibuat adalah catatan permanen atas berbagai transaksi, yang dimana file transaksi yang divalidasi pada tab input data biasanya merupakan file sementara. Ketika telah diproses, record dalam file ini akan dihapus atau bisa dikatakan dibuang untuk memberi ruang bagi batch di transaksi selanjutnya. Beberapa dari record ini dapat saja tidak lolos uji dalam berbagai tahap pemrosesan berikutnya. Yang kedua, dikarenakan daftar transaksi seharusnya hanya berisi berbagai transaksi yang berhasil diselesaikan, yaitu berbagai transaksi yang tidak berhasil diselesaikan harus dimasukkan ke dalam file kesalahan. Daftar transaksi dan file kesalahan harus merupakan total dari semua transaksi dalam batch terkait. File transaksi yang divalidasi kemudian dapat dibuang tanpa ada data yang hilang. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang risiko ancaman pada exposure sistem informasi. Salah satu ancaman yang dihadapi perusahaan adalah kehancuran karena bencana alam dan politik seperti 1. Kebakaran atau panas yang berlebihan, 2. Banjir, gempa bumi, dan ketiga badai angin dan perang. Ancaman kedua bagi perusahaan adalah kesalahan pada software dan tidak berfungsinya peralatan, seperti kegagalan hardware, kesalahan atau terdapat kerusakan pada software, kegagalan sistem operasi, gangguan dan fluktuasi listrik, serta kesalahan pengiriman data yang tidak terdeteksi. Ancaman ketiga bagi perusahaan adalah tindakan yang tidak disengaja, seperti kecelakaan yang disebabkan kecerobohan manusia, kesalahan tidak disengaja karena teledor, kehilangan atau salah meletakkan, kesalahan logika. Ancaman keempat yang dihadapi perusahaan adalah tindakan disengaja, seperti yang pertama, sabotase, yang kedua, penipuan komputer, yang ketiga adalah penggelapan. Exposure dalam sistem informasi akuntansi. Yang pertama, biaya yang terlalu tinggi. Harga yang dibayarkan untuk pembelian barang yang digunakan dalam organisasi bisa saja terlalu mahal. C bisa saja dibayarkan kepada karyawan yang tidak bekerja dengan efektif dan efisien. Selanjutnya, pendapatan yang cacat. Biaya terutang tidak tertagih dari penjualan kredit terlalu banyak. Barang dagangan telah dikirim ke pelanggan, tetapi tidak tercatat sehingga tidak ditagih. Selanjutnya, kerugian akibat kehilangan aktiva. Aktiva dapat hilang sebagai akibat pencurian, tindakan kekerasan, atau bencana alam. Kas bahan baku atau peralatan dapat rusak atau salah penempatan. Yang terakhir, akuntansi yang tidak akurat. Kebijakan dan prosedur akuntansi dapat salah, tidak tepat, atau secara signifikan berbeda.
dari yang diterima umum. Kesalahan ini dapat mencakup kesalahan penilaian transaksi, kesalahan waktu pencatatan, atau kesalahan klasifikasi transaksi. Selanjutnya, interupsi bisnis. Interupsi bisnis mencakup penghentian sementara suatu operasi bisnis, penghentian permanen atas operasi suatu bisnis, atau penutupan suatu usaha. Yang keenam, sanksi hukum. Penghentian kegiatan bisnis bisa saja terjadi sebagai hukuman dari lembaga pemerintah jika perusahaan melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Yang ketujuh, ketidakmampuan untuk bersaing. Ketidakmampuan ini dapat terjadi sebagai akibat kombinasi berbagai eksposur yang telah dibahas sebelumnya dan bisa juga sebagai akibat ketidakefektifan putusan manajemen. Yang kedelapan, kecurangan dan pencurian. Kecurangan dan pencurian dapat dilakukan oleh pihak eksternal di luar perusahaan ataupun pihak internal di dalam perusahaan. Biaya yang terlalu tinggi, pendapatan yang cacat, kehilangan aktiva, keakuratan catatan akuntansi, interupsi bisnis, sanksi hukum, dan ketidakmampuan untuk bersaing. Semuanya bisa saja merupakan dampak dari kecurangan dan pencurian.